yaitu dengan cara disemprotkan. Namun ada hal yang penting yang perlu teman-teman perhatikan ya. Sebelum melakukan penyemprotan ketiga bahan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Garden Good Orchid. Pada video kali ini kita akan membahas berkaitan dengan cara merawat bibit anggrek pasca aklimatisasi. Pada video sebelumnya, Garden Good Orchid telah menayangkan video terkait dengan cara menanam bibit anggrek dari botol. Kemudian pada video kali ini kita akan membahas berkaitan dengan cara merawat bibit anggrek setelah melakukan proses aklimatisasi. Perlu kita ketahui bahwa ada dua metode yang sering kali digunakan oleh para pecinta anggrek untuk menanam bibit dari botol, yaitu yang pertama dengan metode kompot, kemudian yang kedua dengan metode single pot, atau bisa juga ditanam dengan single tapi satu tray. Di kebun saya menggunakan tray ya, menggunakan tray seperti ini, kemudian ditanam satu-satu ya pada masing-masing lubang. Jadi penggunaan tray seperti ini memiliki kelebihan dibanding dengan metode kompot atau yang lainnya ya. Kelebihan yang pertama, keuntungan yang pertama yaitu sirkulasi udara dan pencahayaan nanti bisa masuk secara merata. Karena apa? Karena jarak tanaman yang satu dengan tanaman yang lainnya itu seragam ya. Jadi memiliki jarak yang seragam sehingga sirkulasi udara dan cahaya yang masuk bisa maksimal. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu nantinya ketika bibit-bibit ini akan kita pindahkan ke dalam pot ya, nanti bisa lebih mudah. Karena apa? Karena masing-masing bibit ini tidak berkaitan atau tidak berkait dengan bibit yang lain ya. Jadi tinggal tarik saja, dan ini tidak akar-akar ini tidak menempel dengan akar yang lainnya ya. Jadi bisa dengan mudah kita memindahkan ke dalam pot. Kemudian keuntungan yang ketiga yaitu kita bisa mengelompokkan berdasarkan ukuran bibit anggrek. Jadi bisa dikelompokkan, yang bagian besar nanti bisa dikelompokkan ke dalam kelompok yang besar. Kemudian yang nanti bibitnya agak kecil nanti bisa dikelompokkan ke ukuran tersebut ya. Jadi bisa dilihat ya, ini sebelah kiri saya ukuran bibit yang agak besar, kemudian ke kanan saya nanti ukuran bibit yang lebih kecil. Jadi bisa dikelompokkan. Kemudian keuntungan yang keempat yaitu bisa kita lihat sendiri ya. Jadi bibit-bibit yang kita tanam menggunakan tray akan terlihat lebih rapi dan tidak makan tempat ya. Jadi lebih lebih efektif. Untuk melakukan perawatan ini teman-teman bisa menyiapkan 3 bahan ya. 3 bahan ini yang menurut saya nantinya sangat penting dalam keberlangsungan proses perawatan bibit anggrek. Itu yang pertama, teman-teman bisa siapkan
vitamin B1 ya. Vitamin B1 ini khusus untuk tanaman, dan fungsi vitamin B1 ini adalah untuk merangsang akar dan untuk mencegah stres pada tanaman ya. Kenapa akar dan pencegahan stres harus kita lakukan? Karena apa? Karena nantinya ketika tanaman itu memiliki akar yang bagus, kemudian sehat, tidak stres, sehingga bisa diharapkan nanti penyerapan pupuk yang kita gunakan bisa maksimal ya. Kemudian bahan yang kedua yaitu tentu saja pupuk ya. Teman-teman bisa menggunakan pupuk daun ya. Apa itu pupuk daun? Pupuk daun yaitu pupuk yang cara pengaplikasiannya atau cara penggunaannya nanti diaplikasikan ke bagian daun ya. Kemudian teman-teman bebas nanti bisa memakai pupuk apa saja, banyak yang beredar di pasaran. Kemudian di kebun saya menggunakan pupuk Mamigrow ya, kemasannya seperti ini. Kemudian saya gunakan pada bibit anggrek ya yang masih kecil, saya gunakan kandungan nitrogen yang tinggi ya, karena di sini di kemasan nanti ada keterangan NPK, nitrogen, kemudian fosfor, kemudian kalium. Teman-teman bisa mencari nitrogen, tingkat nitrogen yang lebih tinggi ya, jadi ada kode angkanya seperti ini. Ini bagus untuk masa pertumbuhan. Kemudian bahan yang ketiga yaitu bahan yang tidak kalah penting untuk proses perawatan bibit anggrek, yaitu fungisida. Banyak sekali merek yang beredar di pasaran ya, dan saya tidak akan sebutkan satu-satu. Yang penting fungisida, karena fungsi utama fungisida itu sama, yaitu untuk mengendalikan jamur pada tanaman. Kemudian berapa kali aplikasi dalam seminggu masing-masing ketiga bahan ini ya. Jadi teman-teman nanti bisa membuat jadwal ya. Kalau di kebun saya ya, satu minggu dilakukan penyemprotan sebanyak 4 kali. Yaitu yang pertama, hari Ahad saya menyemprotkan vitamin B1. Kemudian hari Selasa saya menyemprotkan pupuk. Kemudian hari Rabu saya menyemprotkan fungisida. Kemudian hari Sabtu saya menyemprotkan kembali pupuk. Jadi dalam satu minggu vitamin B1 1 kali, kemudian pupuk 2 kali, dan kemudian fungisida 1 kali. Kemudian berapa takaran atau dosis penggunaan dari ketiga bahan ini ya. Teman-teman bisa menggunakan takaran dengan sendok teh ya, karena menurut saya sendok teh ini sebagai acuan yang lebih mudah ya, daripada kita menggunakan acuan mili. Di tempat saya menggunakan sprayer ukuran 2 liter ya, seperti ini, manual. Kemudian ukuran vitamin B1 untuk 2 liter sprayer saya biasa menggunakan sebanyak 1 sendok teh ya. Kemudian untuk fungisida biasanya saya menggunakan 2 sendok teh ya. Kemudian pupuk biasanya saya menggunakan sebanyak 1 sendok teh. Pengaplikasian atau dosis yang gunakan masing-masing 1 sendok teh ini aman, dengan catatan sebelum melakukan aplikasi ketiga bahan ini, yaitu bibit-bibit yang hendak kita pupuk atau kasih vitamin B1, tentunya kita siram dengan air biasa terlebih dahulu. Ya, ini proses penyiraman ya sebelum dilakukan penyemprotan pupuk atau vitamin maupun fungisida ya. Seperti ini disiram secara menyeluruh.
Kemudian setelah penyiraman, selanjutnya kita lakukan aplikasi penyemprotan ya. Kita lakukan pagi hari sekitar jam 6 sampai jam 7. Kemudian selain pemupukan dan lain-lain, kita juga perlu perhatikan cahaya yang masuk ke anggrek tersebut ya. Semakin terang nanti hasilnya semakin bagus. Hal yang tak kalah penting yaitu penyiraman ya. Jadi bibit-bibit ketika medianya sudah mulai mengering, barulah kita siram ya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko kematian. Ya, ini contoh bibit yang ada di kebun kami. Usianya sekitar 3 bulan ya. Jadi sudah mulai terlihat besar ya. Ini kondisinya seperti ini. Demikian video tutorial dari kami ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.